Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah tasawuf ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tasawuf dan Tazkiyatun Nafas. Adapun anggota kelompok 5 yaitu saya, Amalia Dia Islamiyati, Alif Sohibuddin, Bunga Rahmawati, dan Muhammad Cikal Firjatullah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Tasawuf berasal dari bahasa Arab, dari kata tasawwafa, yatasawwafu, tasawuf, mengandung makna berbulu yang banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupai dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba atau wool. Walaupun pada praktiknya tidak semua ahli sufi pakaiannya menggunakan wool. Menurut sebagian pendapat menyatakan bahwa para sufi diberi nama sufi karena kesucian hati mereka dan kebersihan tindakan mereka. Di sisi yang lain, menyebutkan bahwa seseorang disebut sufi karena mereka berada di baris terdepan di hadapan Allah, tasawuf. Melalui pengangkatan keinginan mereka kepadanya, tasawuf merupakan cabang keilmuan Islam yang menekankan pada aspek spiritual dari Islam. Dilihat dari kaitannya dengan kemanusiaan, tasawuf lebih menekankan kepada aspek kerohanian daripada aspek jasmani. Dalam kaitannya dengan kehidupan tasawuf, lebih menekankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan apabila dilihat kaitannya dengan pemahaman keagamaan, tasawuf lebih menekankan pada aspek esoterik dibandingkan aspek eksoterik. Tasawuf dikatakan lebih menekankan spiritualitas dalam berbagai aspek, karena para ahli tasawuf lebih mempercayai keutamaan spirit dibandingkan dengan keutamaan jasad, yaitu lebih mempercayai dunia spiritual dibandingkan dunia material. Imam Sahal Tusturi, seorang ahli tasawuf, telah mengemukakan tentang prinsip tasawuf. Prinsip tasawuf ada 6 macam. 1. Berpedoman kepada kitab Allah, Al-Quran. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah, hadis. 3. Makan makanan yang halal. 4. Tidak menyakiti manusia, termasuk binatang. 5. Menjauhkan diri dari dosa. 6. Melaksanakan ketetapan hukum, yaitu segala peraturan agama Islam. Adapun ruang lingkup tasawuf di bawah ini. 1. Metafisika, yaitu hal-hal yang di luar alam dunia atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu gaib. Di dalam ilmu tasawuf banyak dibicarakan tentang masalah-masalah keimanan, tentang unsur-unsur akhirat, dan cinta seorang sufi terhadap Tuhannya. 2. Etika, yaitu ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruknya dengan melihat pada amalia manusia. Dalam ilmu tasawuf banyak sekali unsur-unsur etika dan ajaran-ajaran akhlak, hablum minallah dan hablum minan nas. 3. Psikologi, yaitu masalah yang berhubungan dengan jiwa. Psikologi dalam pandangan tasawuf sangat berbeda dengan psikologi modern. Psikologi modern ditunjukkan untuk menyelidiki manusia bagi orang lain, yakni jiwa orang lain yang diselidikinya. Sedangkan psikologi dalam tasawuf memfokuskan penyelidikan terhadap diri sendiri, yakni diarahkan terhadap penyadaran diri sendiri dan menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya untuk kemudian memperbaiki menuju kesempurnaan nilai pribadi yang mulia. 4. Estetika, yaitu ilmu keindahan yang menimbulkan seni. Untuk meresapkan seni dalam diri, haruslah ada keindahan dalam diri sendiri. Sedangkan puncak keindahan itu adalah cinta, jalan yang ditempuh untuk mencapai keindahan. Menurut ajaran tasawuf adalah tafakkur, merenung hikmah-hikmah ciptaan Allah. Dengan begitu akan tersentuh kebesaran Allah dengan banyak memuji dan berzikir kehadiratnya. Oleh karena itu, dengan senantiasa bertafakur dan merenungkan segala ciptaan Allah, maka akan membuahkan pengenalan terhadap Allah atau ma'rifat billah yang merupakan kenikmatan bagi ahli sufi. Tazkiyatun Nafas berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu tazkiyah dan nafas. At-tazkiyah dari kata tazakka yang secara bahasa diartikan dengan suci, pensucian, atau pembersihan. Kata tazkiyah berasal dari bahasa Arab yaitu isim masdar yang berarti penyucian. Menurut Armstrong, nafas memiliki arti ego, diri, dan jiwa. Nafas adalah dimensi manusia yang berbeda di antara ruh yang adalah cahaya dan jasmani yang adalah kegelapan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali,
Dalam diri manusia terdapat dua hal, yaitu tubuh yang tampak dan jiwa yang tidak tampak. Yang dimaksud dengan nafas adalah jiwa manusia yang tidak tampak, di mana dalam jiwa yang tidak tampak ini terdapat 4 hal yang meliputi hati, roh, jiwa, dan akal. Tazkiyatun nafas adalah pembersihan atau penyucian sifat latifah rubbaniyah dalam diri manusia dari berbagai perangai yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bukan hanya membersihkan saja, akan tetapi juga membimbing serta mengarahkan jiwa ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafas sangatlah diperlukan agar jiwa senantiasa tetap berada dalam keadaan fitrah atau suci, sehingga akal selalu dalam kondisi prima untuk selalu memilah pengetahuan yang ditangkap oleh indera sesuai dengan tuntutan agama, dengan mudah pula diresapi oleh hati sehingga terbentuklah sikap terpuji. Menurut Al-Ghazali, jiwa itu mempunyai kotoran yang harus dibersihkan dan dijernihkan. Karena dengan demikian jiwa sampai kepada kebahagiaan yang abadi dan sampai kepada sisi Allah. Menurut Al-Ghazali, bersuci itu mempunyai 4 tingkat. Yang pertama, menyucikan lahiriah dari semua hadas. Yang kedua, menyucikan seluruh anggota tubuh dari segala kejahatan dan dosa. Yang ketiga, menyucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela. Yang keempat, menyucikan rahasia diri dari selain Allah. Dan ini merupakan cara bersuci para nabi dan kaum Sidikin. Proses yang dilalui dalam tazkiyatun nafs ada 3 proses. Yang pertama, tahaliyat an-nafs. Ada tahaliyat an-nafs dan tajaliyat. Yang pertama, tahaliyat an-nafs. Tahaliyat an-nafs disebut juga tahaliyat as-sir, yang berarti pengosongan jiwa dari akhlak tercela, atau pengosongan jiwa dari segenap pikiran yang akan mengalihkan perhatian dari zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahaliyat an-nafs. Tahaliyat an-nafs ialah pengisian jiwa dengan sifat-sifat terpuji sesudah mengosongkannya dari sifat-sifat tercela. Yang ketiga, ada tajaliyat. Tajaliyat adalah tersingkapnya hijab yang membatasi manusia dengan Allah, sehingga nyata dan terang cahaya dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam jiwa, dengan mudah jiwa akan menerima nur ilahi berupa hidayah dan ma'unah dari Allah untuk senantiasa bersikap terpuji dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih.